Pak Stopo, kami waktu siang hari ini kami ingin mendengarkan, Pak, mungkin ada yang bisa di-share terkait dengan data terkini, informasi jumlah korban meninggal dunia, luka-luka, dan juga kerusakan yang ada di sana, Pak. Ya, kalau data yang sampai saat ini kami terima dari posko di BPBD, dampak gempa 6,5 skala Richter di PD Jaya, total meninggal 102 orang meninggal dunia, 1 orang hilang, 136 luka berat, 616 luka ringan, 3.276 pengungsi, kemudian kerusakan bangunan meliputi 105 ruko rusak, roboh, di mana 19 rusak berat, 5 rusak ringan. Kemudian 429 rumah rusak meliputi 348 rumah rusak berat, 42 rusak sedang dan 39 rusak ringan. 14 masjid kondisinya rusak berat dan roboh. Kemudian 6 musola munasah juga mengalami kerusakan. 1 unit bangunan rumah sakit umum daerah PD rusak berat. Kemudian beberapa bangunan sekolah, pasar, ada beberapa yang mengalami kerusakan. Ini adalah data yang kami terima sampai dengan siang ini dan tersebar di 3 kabupaten, yaitu di PD Jaya, Biren, dan PD. Daerah yang paling parah memang terdapat di PD karena memang dekat dengan sumber gempanya, sehingga di PD tercatat 99 orang meninggal dunia, di mana 82 orang sudah teridentifikasi. 128 luka berat, 489 luka ringan, 2.154 jiwa mengungsi yang tersebar di 11 titik di 2 kecamatan, dan 280 orang dirawat di 4 rumah sakit, di Rumah Sakit Sigli, Rumah Sakit Biren, Rumah Sakit Banda Aceh, dan Rumah Sakit PD Jaya. Sedangkan kerusakan itu meliputi ratusan bangunan rumah mengalami rusak berat dan roboh. Kemudian kalau di Biren, korban 2 orang meninggal dunia, 8 luka berat, 127 luka ringan, dan 1.113 jiwa mengungsi. Demikian juga kerusakannya, ratusan rumah dan bangunan juga mengalami kerusakan, sedangkan di PD dilaporkan 1 orang meninggal dunia dan 1 orang hilang. Demikian laporan dari update penanganan darurat yang ada di. Lalu bagaimana dengan tenda untuk para pengungsian seperti yang tadi kami dapatkan informasi dari tim yang berada di lapangan? Ada sebagian korban gempa yang saat ini mengungsi dan harus tidak ada tenda yang bisa ditampung untuk lebih dari 3.000 pengungsi ini, Pak. Ya, betul. Jadi salah satu kebutuhan mendesaknya adalah kebutuhan untuk tenda. Dan BNPB sore ini pukul 5 dengan menggunakan pesawat kargo dari Halim Perdana Kusuma menuju Belang Bintang, kita akan kirimkan tenda pengungsi dan genset. Kemudian berikutnya juga menggunakan penerbangan pesawat kargo, kita akan mengirimkan bantuan-bantuan yang lainnya. Jadi bantuan sekitar 3,5 miliar kita kirimkan mulai per hari ini. Dan terkait dengan tenda kebutuhan, kita juga minta agar BPBD tetangga di sekitar PD Jaya juga dapat menggunakan tenda-tenda bantuan dari BNPB yang digunakan untuk buffer stok di BPBD untuk digunakan. Jadi dalam hal ini pendataan jumlah pengungsi masih terus dilakukan, kemudian sebaran-sebaran dan termasuk bagaimana kita membangun shelter-shelter atau tenda-tenda yang diperlukan. Ya. Jadi di dalam penanganan darurat salah satunya adalah pemenuhan kebutuhan dasar bagi para pengungsi ini, baik permakanan, minuman, tenda, dan lainnya kita terus penuhi. Baik, Pak Stopo, kami tadi juga memantau, Pak, lewat rekan-rekan kami yang berada di beberapa titik di PD Jaya, Pak, di Meredu, kemudian juga di beberapa tempat lainnya. Ada beberapa permasalahan, seperti yang pertama adalah masalah mulainya timbul masalah kesehatan, Pak, terutama untuk anak kecil. Kemudian yang kedua adalah yang ini paling merisaukan, yaitu adalah kekurangan air bersih, Pak, di tempat pengungsian. Gitu. Bagaimana kemudian respon dari Anda dan juga pemerintah untuk menghadapi hal ini, Pak? Iya,
Jadi kita juga mendapat laporan-laporan terkait dengan kekurangan khususnya untuk penanganan pengungsi baik air bersih, pelayanan kesehatan. Dan saat ini Kepala BNPB bersama Menteri PUPera, Menteri Kesehatan berada di Pidijaya, sehingga kita melakukan koordinasi, kemudian juga kita berikan pemenuhan. Untuk air bersih, kita akan suplai dengan menggunakan tangki atau hidran-hidran dari Kementerian PU. Sekarang akan digerakkan beberapa tangki air maupun dari balai besar maupun dari Cipta Karya yang ada untuk digerakkan memberikan bantuan di pos-pos pengungsian. Demikian juga layanan kesehatan. Sejak kemarin memang kita memiliki permasalahan yang terkait dengan kurangnya tenaga medis, obat-obatan dan sarana, sehingga dalam hal ini dari Kementerian Kesehatan telah mengkoordinir beberapa dinas kesehatan yang ada di daerah termasuk rumah sakit dikirimkan untuk merapat ke Pidijaya, dibangun pos-pos pelayanan kesehatan. Bantuan dari beberapa organisasi Muhammadiyah, kemudian juga NGO yang lain juga memberikan pelayanan kesehatan. Nah, tentu di hari pertama, hari kedua masih banyak permasalahan-permasalahan terkait dengan kekurangan dan sebagainya. Ini sesuatu hal yang biasa terjadi, sehingga pada hari ini kita bangun posko tanggap darurat. Karena sejak kemarin ternyata belum terbangun posko darurat, sehingga dalam rapat tadi malam yang dipimpin oleh Kepala BNPB diputuskan hari ini dibangun posko tanggap darurat di Pidijaya. Kemudian bagaimana kita melakukan koordinasi dengan seluruh pelaku yang ada. Tadi malam dilakukan rapat evaluasi, kita menghimpun permasalahan-permasalahan, kekurangan-kekurangan yang ada dan kita penuhin semuanya. Baik bantuan yang kita kirim, kita dorong dari kabupaten kota terdekat melalui BPBD maupun dari Provinsi Banda Aceh maupun dari Sumatera Utara maupun dari Jakarta akan kita kirimkan.